Buronan kita ketemu. Lama juga ya. Iya, Anda tadi ada Wanes, saya kasih kembali dia ke Tritunggal Wanes tadi. Saya bilang kamu ikut Noel saja daripada kamu Tritunggal kan. Bagus. Berarti kau asisten dulu lah ya sekarang ya Bang ya? Iya, asisten, iya. Jadi bagaimana? Tema tetap sama ya, keselamatannya? Bagus, baik. Siapa duluan? Kita sistem kayak mana? TikTokan atau pakai waktu? Pakai waktu juga tidak masalah. Silakan kamu jabarkan tentang keselamatan melalui kekristenan. Silakan teman-teman dikencangkan tep-tep layar teman-teman. Gas. Silakan. Keselamatan, selamat pagi semua kawan-kawan seiman, teman-teman Islam, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita mulai diskusi tentang jalan keselamatan. Nah ini sebenarnya udah pernah saya bahas sama Loading ya, cuman nggak apa-apa lah kita ulangin lagi. Gini Bang Loading, kita tahu dulu apa yang disebut dengan keselamatan. Nah, keselamatan adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada pengikutnya. Nah, ini dulu yang perlu disimak dulu. Arti kata keselamatan apa? Keselamatan adalah jaminan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada pengikutnya apabila pengikutnya ini percaya dengan mulutnya dan hatinya bahwa dia adalah penyelamat manusia atau ciptaannya. Itu dulu ya, itu dulu. Di dalam iman Kristen sangat banyak sekali tentang jaminan keselamatan. Ini udah habis waktu ya? Belum? Sangat banyak tentang ayat tentang jaminan keselamatan. Salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ingat di situ ada bahasa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau tidak melalui aku apa? Kunci satu-satunya adalah Yesus itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari Kisah Para Rasul disebutkan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kitab Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang penyelamat, juru selamat. Dia akan datang ke tengah-tengah dunia sebagai Sang Mesias. Siapa Allah yang datang ke dunia itu? Dia adalah Firman yang menjadi manusia, sesuai dengan Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes. Nah, dari ayat itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa benarlah Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang menjamin keselamatan. Oke. Nah, sekarang nanti saya mau tanyakan sama Bang Loading. Di dalam Islam, Bang Loading, dibaca, disimak dulu Bang, surah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Jangan kau mengira bahwa kamu akan masuk surga sebab belum nyata orang-orang yang berjihad." Coba simak dulu arti kata ayat itu. Jangan kau mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad. Kesimpulan dari bahasa itu apa sebenarnya ayat itu? Kalau kamu tidak berjihad, kamu tidak pasti masuk surga. Apakah orang harus saling bunuh baru masuk surga? Nah, itu kau pertanyakan Bang Lodi. Yang kedua, yang saya ambil ambil ayat tentang keselamatan dalam Islam adalah di Maryam 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka itu. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, arti kata mendatangi di situ adalah memasuki neraka. Oke, sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir juga di dalam ayat 72 Maryam, katanya setelah disiksa seperti yang diakui Bang Loading juga kemarin, baru dikeluarkan katanya. Pertanyaannya sekarang seberapa lama? Seberapa lama masa penyiksaan itu? Kita lihat di surah An-Naba ayat 23 Loading. Lihat sini Loading, jangan ketakutan. Ya, dia akan berada di neraka, Bang. Si Loading akan ada di neraka selama berabad-abad lamanya.
1 hari di neraka 1000 tahun di bumi. Udah, artinya kalau berabad-abad, kita anggap 9.000 abad dulu loading ya. Kalau aku bilang nanti 1 miliar abad udah lebih ngeri lagi kan nanti bang. Nah kalau 9.000 abad dikali 1000 abad kali 365 hari, hasilnya adalah 300 miliar abad. Jadi si loading akan berada di neraka selama 300 miliar abad, sampai kau lupa jadi manusia apa jadi hantu bang. Lupa kau nanti, entah kau manusia entah kau jadi aku udah manusia atau jadi masih pocong. Nah, ya nanti jawab situ ya. Ya, kalau memang sudah pasti neraka udah terima aja lah, oke? Silakan. Terima. Astagfirullahaladzim, Noel. Kau inilah teman-temannya. Oke, kita salam-salam dulu teman-teman kita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Noel. Ya Allah ya Rabbi, Noel. Kemarin kamu ini kau panggil ulang. Pegangannya Noel ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, keselamatan di dalam Islam itu sangat mudah ya. Wa ma yuti illa wa rasulahu faqad fauja faujan ajima. Barang siapa taat Allah dan Rasul, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Taat kepada Allah dan Rasul ya. Taat kepada Allah melalui pengajaran-pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika diutus di dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad ketika diutus ke dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang dan mengatakan, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kamu akan selamat. Itu ya. Dijelaskan dalam Quran surat Fusilat ayat 31. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, akhirnya 3 dalam 1 seperti kopi Torabika, bukan. Satu-satunya Allah yang benar. Sebagaimana Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya. Datang Noel, bukan satu-satunya, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Akhirnya 1 jadi 3, 3 jadi 1. Bagaimana Noel mau selamat? Hitung Tuhan saja bingung-bingung, terus mau selamat? Enak saja. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, dan tetap dalam pendiriannya, tidak berubah-ubah, tidak. Kalau Noel berubah, sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Seakan-akan dia yang atur Tuhan Yesus itu. Tidak ada seperti itu. Satu-satunya Tuhan yang benar, Allah, dan tetap dalam pendiriannya. Maka ketika dia meninggal nanti, jangan dia bersedih hati. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat menjaga dia dari liang kubur sampai ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang di kebenaran. Barang siapa yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapuskan dosa mereka. Dalilnya di mana? Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu. Ikutilah pengajaran Nabi Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa mereka. Begitu kalau kasih dalil, apa akulah jalan dan keselamatan hidup. Kalau jalannya rusak, bro. Di dalam Yesaya 19 nomor 20
itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Yesus ini juru selamat urutan keberapa? Di perjanjian lama sudah ada juru selamat, sudah dikirim. Yesus juru selamat urusan keberapa? Baca Ibrani 5 nomor 7, juru selamat minta selamat. Terus kalian mengklaim bahwa kalian ini selamat. Kalian itu akan sama teriak Eli Eli lama tak mandi. Juru selamat di perjanjian. Orang kalau berseru tentang penindasan, maka Tuhan akan mengirim juru selamat. Bukan Tuhan datang ke dunia. Sudah datang, kalian salibkan pula Tuhan. Kamu baca tadi Maryam 71, baca juga 72-nya. Semua manusia mendatangi neraka 72, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Seluruh manusia berarti Noel juga manusia, berarti Noel juga, kecuali Noel binatang. Silakan. Baik. Teman-teman tap ya. Confirm dulu Bang. Baik, inilah yang namanya halusinasi cash loading ya, halusinasi cash loading inilah. Tadi dia bilang jaminan keselamatan ada di Ali Imran ayat 30. Loading. Ini ya loadingnya, biar kau baca dulu ya. Al-Ajab, sebentar. Ini yang di sini biar kau tahu ya, yang di sini. Coba baca Az-Zukhruf ayat 61 dulu. Ya, ayat cuma sebentar. Ali Imran ayat 31 kawan. Ini Ali Imran ayat 31 ini. Simak ya Bang loadingnya biar kau ajarin kau Bang ya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa aku di situ loading? Kau pikir aku di situ Allah ya? Mimpi kau ya. Ini adalah Isa putra Maryam loading. Sebentar nih, bentar biar aku kasih tunjuk sama ya. Nih lihat. Enggak tahu malu kau loading ini Isa. Ikutilah aku nih, lihat ini ikutilah aku nih siapa ini? Ini huruf kecil loading. Ini merujuk kepada ayat sebelumnya, ini Isa loading. Loading. Ini coba perhatikan dulu. Dari sini aja huruf kecil, bukan huruf besar ding. Aduh. Bagaimana mungkin kau mengatakan ini Allah? Kau bilang ini huruf kecil akunya. Baca ayat sebelumnya, ini adalah Isandol. Sesuai dengan yang ku sampaikan tadi, jalan keselamatan itu adalah Yesus, bukanlah Allah. Jadi jangan bermimpian, Dol. Oke, satu ya, udah kena telak ini si loading ini. Yang kedua dari surat Az-Zukhruf ya. Ini juga surat Az-Zukhruf kalau kita teliti, ini juga perintah untuk mengikutin. Gini ya, lihat ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan tahu tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Siapa ikutin aku ini? Ini adalah Isa Gondol. Ikutilah Isa Gondol ini. Ikutilah Isa, jalan yang lurus. Sesuai dengan yang tadi di Ali Imran ayat 31. Ikutilah aku, kata siapa? Kata Isandol. Makanya si loading ini pangkasannya kadang Upin Ipin karena dia kadang udah error memang. Oke, di dalam Al-Quran juga ada yang berbunyi bahwa taatlah kepadaku, katanya gitu. Sebenarnya loading ini kurang baca Al-Quran kau Bang loading ya. Nanti lihat dulu, Isa mengatakan ikutlah aku, taatlah kepadaku katanya. Kalau kau nggak tahu ayatnya, nanti ku carikan ayatnya ya. Tapi ku kasih PR lu kau ya Bang ya. Ada nggak Isa mengatakan bahwa taatlah kepadaku? Ada, ya, ada ayatnya. Maka kalau kita teliti Al-Quran ini sebenarnya, ini sudah merujuk kepada Yesus Kristus. Disuruh si loading untuk apa? Untuk mentaati Isa, untuk mengikuti Isa. Udah disuruh dia, tapi dia melawan si udara, si Uli. Gak mau dia. Disuruh Allahnya, ikutilah aku jalan yang lurus, katanya. Gak mau dia. Taatlah kepadaku, katanya. Isa yang bilang, gak mau dia. Ya udah, nanti terima aja lah Bang. Kau di Maryam 71.
Memang menurut ayat 72 kita nggak bisa sangkal juga ya, karena di ayat itu adalah dikeluarkan katanya orang beriman. Udah katanya, tapi itu pun perlu kita teliti ayatnya benar nggak terjemahannya seperti itu. Udah, jangan senang dulu kok waktu itu. Udah, tapi ingat, berapa lama kamu di neraka, ini seperti ini yang perlu kau masukkan ke dalam alam bawah sadarmu. Ya. Kalau kau udah miliaran tahun sesuai An-Naba 23 Bang Loading di neraka, apakah masih bisa kau bilang itu akan, oh nanti aku dikeluarkan cuma 1 bulan aja, aku ngekos di sana. Ini yang perlu kalian pecahkan. Miliaran tahun ini yang perlu kalian pecahkan. Kalau udah miliaran tahun di neraka, berarti apa gunanya lagi? Ya sudah, terima saja, kepastian katanya Bang. Satu-satunya ayat yang memastikan masuk neraka cuman ayat yang ada di dalam Islam, di Maryam 71 ya. Terima ya Bang ya, nanti kau masuk neraka ya Bang. Biasa. Masalah Tuhan 321 123 itu kau nanti, itu konsep ketuhanan. Saya akan buktikan pun Tuhannya Islam pun 3 sebenarnya. Maka kami percaya kepada Tuhan yang mengatur terbit terbenamnya matahari. Maka sesungguhnya kami adalah yang Maha Kuasa. Siapa di situ ada? Ada aku, ya, ada kami, ada engkau. 3 Endul. Oke, silakan, sampai. Bang Odin, saya ke toilet bentar ya, 1 menit boleh nggak? Oh, iya. 1 menit aja. Nggak apa-apa, ngomong aja dulu. Nanti waktunya nanti, sebentar ya. Oke. Baru 1 putaran terkencing dia. Inilah orang kalau Tuhannya huruf kecil dan huruf besar kan. Saya rasa dia ini kalau dia punya saudara Islam, malu saudara Islamnya ini. Kalau ada dia punya saudara yang Islam, pasti saudara yang Islamnya ini usir dia dari rumah ini. Serius loh. Dia katakan di situ, astagfirullah, aku itu merujuk kepada Isa alaihissalam. Astagfirullah. Tapi tidak apa-apa lah teman. Memang orang Kristen ini memang begini mereka, gila. Nanti sebentar ya, kalian tidak percaya, nanti sebentar dia berubah lagi pertanyaan dia mengatakan Roh Kudus itu api. Nanti sebentar, kalian dengar saja. Kalian dengar, Roh Kudus itu api, dia bilang itu api. Kan? Pantas Kristen ini panas-panas karena Roh Kudus itu api. Memang gila, penonton Noel di sebelah. Gila kalian tuh, gila. Gini kalian itu. Pantas Bom sama Edis bilang, sudah gila sesat pula. Stres kalian ini ya. Masih menyembah anak orang. Nanti kalian dia garami oleh neraka. Yesus saja juru selamat. Juru selamat urutan keberapa? Di perjanjian lama sudah ada juru selamat. Yesus juru selamat urutan keberapa? Juru selamat di perjanjian lama semua selamat. Kok ini ada juru selamat minta selamat? Ini ibaratnya Basarnas lagi selamatkan orang, Tim SAR lagi selamatkan orang, perahunya terbalik. Tim SAR minta selamat. Juru selamat minta selamat. Kalau kalian itu bukan juru selamat, juru bangkit. Kalian ini sebenarnya bukan tentang ketuhanan, tetapi kehantuan. Bukan ketuhanan kalian ini. Kalian itu tidak ada konsep ketuhanan. Yang ada sama kalian itu konsep kehantuan. Sabar teman-teman ya, kita tunggu dia ya. Kasihan juga anak orang kita buat mencret. Iya, tenang saja Bang. Dia tidak bisa lolos dari saya. Nekat yang nyata dia undang saya itu. Nekat yang nyata. Yang penting kalian tetap layar lah di bawah ya. Dibantu dulu tetap layar. Ini kita sudah menang peka, kita menang debat juga ini. Tidak ada apa-apa, dia cuma mau menghujat. Cuma saya tidak arahkan ke menghujat. Saya kalau mau menghujat habis dia ini. Saya siksa dia dulu sebelum muka dan akhir siksa dia kan. Kita siksa dulu. Nanti saya baca original teks ya. Kita baca original teks ya. NRK en hologos kai hologos pro kontol teos tronton kontol teos kai teos. Nanti kita baca. Dia tidak tahu itu. Versi bahasa India nanti kita bawa Yesus jadi Hanoman ya. Tenang. Nanti kita arahkan ke situ. Yang penting dia sanggup.
kan? Katumbar jahe orma ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marnehe Hanoma nehi sohotahe. Wah, Yesus jadi Hanoma. Ah, kau itu berdosa, ya sudah kau cari kan, kalau gitu kau yang baca. Kan? Panas-panas penonton Noel di sebelah panas. Cari Noel kau turun lah, tidak usah sama loading penghujat. Menceret, lama sekali dia cepo ini anak ini. Tadi kalau dia bilang kincin, tidak usah lah, kan Kristen juga kan, bagi saja di hook itu di dinding situ kan, angkat kaki sebelah, hantam saja. Iya, nanti kita bawa ya ke, nanti kalau ke bahasa Jepang saya bikin Yesus jadi Sugiono, tenang saja. Ada datanya sebentar, nanti saya buka ya. Kita baca original teksnya, tenang. Berani undang-undang saya. Nah ini teman-teman, Lukas 1:31 itu yang engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu ini dia bahasa Jepang ini teman-teman. Siska kasihan enjina kaigoshi koshi kongsi kongguan community jigong sufu nokia arigato lato. Ah itu. Karena dia laki-laki. Ini bahasa Jepang. Nanti kita suruh dia kalau dia tidak mau. Kalau bahasa Korea ini Lukas 2 nomor 11. Ani yong hosio yabo sohi sili hamida iromi cukar deleng opo sogiono. Ah ini ada. Datanya ada sama. Nanti baru kita ke. Pasti dia bagaimana ya, dia bilang kalau saya sudah mencari sebentar tolong matikan wifi ya. Pasti begitu dia, tunggu dia datang. Oten Astagfirullahaladzim. Memang ini apa agama yang tidak ada aturan ini. Panas penonton mereka di bawah panas itu. Panas. Ini dia bilang pergi kencing. Ini waktu kencing apa? Terkencing-kencing ini beda kencing sama terkencing-kencing kan? Sebenarnya Noel ini kencing atau terkencing-kencing ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ya ini walaupun kita kasih Al-Quran 30 juz tidak bisa. Masa kul in kuntum tuhibunallah. Oke. Halo Ding. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Oding, Oke, kita mode serius dulu ya teman-temannya, karena ini tentang keselamatan, jadi kita mode serius dulu teman-temannya. Oke, silakan. Noel. Ya udah, apalah, match lah. Oke, di mute ya anak yang baik, anak yang pintar. Inilah teman-temannya, saya bilang sama mereka ini memang karena mereka ini telah dilatih Tuhan kecil, Tuhan besar, akhirnya kalau sudah mentok pasti menuju ke huruf kecil, huruf besar. Nanti kalau saya tanya Noel, Tuhan kamu Tuhan huruf kecil atau huruf besar, akan dia terputar-putar, tidak akan jawab. Kalau dia jawab saya bongkar rumah saya. Bentar teman-teman, kita pakai data, Islam itu harus pakai data ya. Quran surah Ali Imran ayat 31 ya. Nih, sama juga kalau baca original teks takut Noel terbakar kan? Karena Roh Kudus kan dia bilang api, dia kan diurapi Roh Kudus. Katakanlah kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku. Aku ini kau bilang Isa, di mana Isa?
Ini ada tafsirannya tidak coba kita katakan, coba. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah Isa. Bagaimana kamu ini? Kamu kira Al-Quran ini Bibel, bimbingan Belanda? Kalau Al-Quran ketika dibaca sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau Bibel beda, sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Oh, di situ tidak ada kata Nabi Muhammad. Nih saya bantu kau pakai Google ya. Nih saya bantu kau pakai Google. Kata kul di dalam Al-Quran adalah perintah ditunjukkan kepada selamat datang di kebetulan. Mau kasih juga ilmu-ilmu Al-Quran, kau tidak paham juga. Jadi di situ katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Ada juga di dalam Quran surah Yusuf ayat 108. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Cari terjemahan sendiri. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dengan basiro, dengan petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran, bukan dalam Bible. Jadi keselamatan di dalam Islam itu sudah dijamin. Kamu baca tadi Maryam 71, seluruh manusia mendatangi neraka. Noel manusia atau bukan? Kalau Noel hewan, ya Noel tidak datang. Kalau Kristen hewan, ya Kristen tidak datang, karena di situ khusus manusia. Yang merasa bukan manusia jangan datang, kan? Kalau bukan manusia berarti dua, iblis atau hewan. Seluruh manusia, bukan seluruh orang Islam, bukan seluruh manusia. Manusia. Kalau Noel merasa bahwa Noel binatangnya tidak masalah, kan? Setelah itu baca Maryam 72, jangan mentok di satu. Kalau kita mentok di satu, nanti kalau di Bible, jangan kau potong-potong ayat. Kalian potong-potong ayat. Makanya kenapa Kristen mengatakan itu hanya orang Islam? Karena Kristen dikatakan dalam Bible sebagai domba. Karena domba itu adalah binatang. Baca Maryam 72-nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu di mana? Baca Quran surah Yusuf, Quran surah Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mencretlah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian yang sebaik-baiknya. Panas telinganya panas. Panas kalau kita baca ya, panas. Dia pergi mencet lagi. Memang sudah buang air kalau sama loading dia. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa, dan jangan kalian mati tanpa beriman kepada Allah. Jangan kalian mati menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan saja tidak diampuni, apalagi Noel meninggalkan Tuhan. Makanya baca Maryam 72-nya. Nah, Noel sekarang buat Noel ya. Saya tolong perjelas sama Noel, saya tampilkan data, tolong dijawab ini dulu Noel ya. Tolong ditanggapi ini nih. Nah, ini apa ini? Kenapa di Markus 9 nomor 49? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang digarami dengan api. Ya, setiap orang digarami dengan api. Silakan. Oke, baik. Baik, terima undangannya ya. Iya Noel. Kita terima undangannya. Silakan Noel.
Oke, baik. Ini ya teman-teman ya, baik kita jawab dulu si Loading mulai dari belakang. Dia mengatakan bahwa setiap orang digarami dengan api. Jadi gini kawan-kawan, sebenarnya kalau Loading ini kita maklum aja kalau dia nggak ngerti arti kata digarami dengan api. Karena digarami dengan api ini berkaitan dengan kisah para rasul ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu sedang melakukan perjamuan kudus, mereka itu dikelilingi dengan api Roh Kudus. Jadi kalau lambang daripada api yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus sebenarnya, cuman maklum aja karena Loading nggak ngerti itu, ya. Oke, baik. Itu sama seperti ini, seperti ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya ketika Islam disunat dengan menggunakan milah Ibrahim. Kalau kita perhatikan, perintah sunat nggak ada dalam Islam. Muhammad pun sendiri nggak sunat, dia lahir seperti dalam keadaan bersunat. Maka mereka ini nggak tahu ngikut siapa orang ini bersunat, nggak tahu kita ini. Allah pun nggak ada bilang gini, Loading sunat kau yang nggak ada. Muhammad pun nggak sunat, kenapa kau bisa sunat? Alasannya apa bisa sunat kamu, Bang? Nah, jadi kan pasti kalian bilang mengikuti milah Ibrahim. Kalau kalian bisa menerjemahkan sesuatu ayat dengan mengkaitkan dengan ayat lain, jadi kenapa kau kejam kalau kau kaitkan dengan ayat yang lain? Nah, oke, itu satu. Nah, pertama ya kita bahas lagi tentang konsep keselamatan tadi ya, di dalam Ali Imran katanya ayat 31. Ali Imran ayat 31 berbunyi tadi kan, ikutilah aku. Ya. Tapi gini dibilang si Loading gini, oh itu Allah, ikuti Allah, katanya. Enggak. Coba nanti baca di Ali Imran ayat 23, ini berkaitan dengan Taurat, Alkitab. Ya. Ini berkaitan dengan Tuhannya Taurat, Alkitab. Ini ya aku bacakan samamu ya. Tidak kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, ya, dalam kurung Taurat. Mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum-hukum di antara mereka. Ya, jadi yang menjadikan diperintahkan untuk mengikuti adalah Alkitab, bukan yang lain-lain. Jadi Tuhan di Alkitab siapa? Kan nggak mungkin Tuhan Subhanahu wa Ta'ala kan di Alkitab. Kalau disuruh perintahnya mengikuti Tuhannya di Alkitab, ya ikutin. Siapa Tuhannya di Alkitab? Ya Tuhan Yesus. Jangan kau ikuti Subhanahu wa Ta'ala, Loading. Nah, itu yang pertama. Dan jelas di situ adalah ikutilah aku, di situ bukan huruf besar. Ya, itu penterjemah Al-Qur'an menuliskan di situ hanya huruf kecil, itu bukan merujuk kepada Allah. Atau perlu kuajarin lagi apa bedanya huruf besar aku berkata sesungguhnya. Mau kuajarin lagi bedanya aku huruf besar dengan huruf kecil. Oke. Nah, di dalam Az-Zukhruf ayat 61 juga dikatakan ya, sesungguhnya itu Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sebab itu janganlah kau ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Isa sudah berulang kali mengatakan ikutilah aku, jalan yang lurus. Tapi Loading mengikuti siapa? Bang Madun. Udah Bang Madun ya, aku nggak bilang nama orangnya Don ya. Nah, di ayat surat An-Nisa 59 lagi dikatakan, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, saya tanya sama kau dulu, Isa itu berdasarkan An-Nisa 157 adalah Rasul atau tidak? Isa berdasarkan An-Nisa 157 adalah Rasul, maka Allahmu mengatakan taatlah kepada Isa. Jelas itu. Ya, sesuai dengan di Al-Ajab 50 lagi nih. Ya. Isa mengatakan taatlah kepadaku. Udah kau taati Isa, Loading? Lihat sini, Loading. Kamu udah mentaati Isa belum? Belum. Mentaati siapa kau? Yang kau taati yang menyuruh kau minum kencing onta kalau sakit perut. Nah, lanjut. Panas, panas. Dada ini panas. Tidak apa-apa teman-teman, panas. Karena kenapa? Roh Kudus tadi adalah api. Jadi teman-teman,
Poin yang kita dapat tadi di sini adalah Roh Kudus adalah api. Api itu sifatnya adalah panas. Makanya Kristen-Kristen ini darahnya panas. Tidak bisa salah sedikit langsung emosi. Emosi. Noel, ini saya mau serius dulu teman-temannya. Nanti baru saya giring Noel seperti Messi giring bola begitu atau Cristiano Ronaldo. Tenang saya teman-teman ya. Sudah terguncang 2 kali mental dia. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus tadi adalah api. Semoga teman-teman lain ini mendengar ya. Ini poin yang terutama, berarti kita tahu Roh Kudus adalah api. Jadi Noel, tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mengimani Yesus atau Nabi Isa sebagai seorang utusan Tuhan. Tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, maka Allah akan menaruh roh ke dalamnya. Jadi seluruh para nabi adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nabi Isa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, dia akan bagikan seorang juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Di sini saja kamu sudah kalah 2 telak. Yang pertama, Tuhan membangkitkan juru selamat. Berarti yang dibangkit itu juru selamat, bukan Tuhan. Masa Tuhan membangkitkan Tuhan? Di zaman-zaman dulu, di perjanjian lama, ketika orang berseru kepada Tuhan minta juru selamat, Tuhan mengirim juru selamat, bukan Tuhan datang ke dunia. Satu raja-raja sudah, di satu Tawarik sudah jelas, apakah benar Allah akan hidup di tengah-tengah manusia di dunia? Jangankan rumah yang menampung dia, bumi akan hancur. Tiba-tiba dia makan nasi, inkarnasi katanya. Dari mana pemahaman kau seperti itu, Noel? Kau cuma sekolah minggu, kau mau sama PST itu peneliti sekolah teologi loh. Kau cuma sekolah minggu. Inilah kalian kalau sudah tahu hari Minggu libur kalian sekolah. Akhirnya datanglah istilah-istilah Roh Kudus adalah api, keilahian, kekekalan. Emang dulu kalau kau tanya kepada Yesus, Yesus, Tuhan itu siapa? Oh, Tuhan itu jadi begini, kamu punya tubuh, jiwa dan roh? Orang-orang dulu kalau mau selamat hidup di zaman Yesus berarti mengikuti perintah Allah. Ketika ada orang datang kepada Yesus, Yesus, perbuatan apa yang harus kami buat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taatilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan kau salibkan dia. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan kau tuhankan dia. Bagaimana kalau suara dari langit mengatakan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, tuhankanlah dia? Mungkin sekarang kalian banting-banting itu barang. Suara dari langit mengatakan dengarkanlah dia, kalian tuhankan dia. Bagaimana kalau suara dari langit mengatakan tuhankan dia? Kalian banting-banting dia itu nanti. Kasihan anak orang itu. Tidak bersalah. Nabi Isa sudah dikatakan, kepadaku aku diutus untuk Bani Israel, kepadaku telah diberikan kitab Injil. Jadi kami itu percaya dia adalah utusan, bukan Tuhan. Seluruh para nabi adalah juru selamat. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Musa, jalan dan keselamatan hidup, kau harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Begitu juga Yesus. Namun Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Ketika penolong itu datang di tengah-tengah kamu, dia akan memuliakan aku. Paulus punya pengikut, Yesus punya Nabi Muhammad punya pengikut. Di antara Nabi Muhammad punya pengikut dan Paulus punya pengikut, siapa yang memuliakan Yesus? Tolong kasih saya ayat kalau Yesus itu adalah juru selamat bagi orang Kristen, silakan.
Jangan kemana-mana lagi. Kaget tiba-tiba sudah lari ke kincing onta, lama-lama lari ke batu nisan, batu akik, batu bacan, batu kuburan. Oke. Baik. Hening ulang ya. Teman-teman tolong dibantu untuk tap-tap ya kawan-kawan. Baik, terima kasih teman-teman, dibantu untuk tap-tap ya teman-teman ya. Yang belum follow di follow ya. Yang belum follow teman-teman di follow silakan di follow Gabriel Channel 1 2 3, ada 3 akun utama kita ya kawan-kawannya. Baik, saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan loading yang terakhir. Yang mana perintah bahwa Yesus itu memerintahkan umatnya untuk mengikuti dia karena dia adalah Allah juru selamat. Ini ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perintahnya. Nah, di situ dikatakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan satu orang. Mau nggak mau memang harus kau terima nih loading, tapi sayangnya kau kan udah maklum lah ya. Nah, siapakah Bapa, siapakah Anak, siapakah Roh Kudus? Nah, itu nanti. Karena loading kalau bahas itu kayaknya nggak sanggup, harus minum bodrek dulu dia. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep keselamatan. Tadi kita kembali lagi ya, teman-teman, di dalam Ali Imran ayat 31. Di situ jelas-jelas Kementerian Agama mengatakan bahwa ikutilah aku itu bukan Allah. Itu bukan Allah di situ loading. Itu kenapa saya katakan bukan Allah? Kementerian Agama menerjemahkan kata aku itu bukan Allah. Kalau nggak percaya nanti coba buka buka Al-Quran Kemenak di handphonemu. Ya, itu aku itu bukan Allah. Siapa aku itu? Aku itu adalah Isa putra Maryam, sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Ya, sesuai dengan Az-Zukhruf ayat 1, ayat 61. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, inilah jalan yang lurus. Kalau kau diperintahkan untuk mengikuti Isa, jangan cuma sekedar gini. Kau jangan ngikutin Isa. Udah Bang Noel, bagaimana caranya? Ya udah, aku mengimani Isa. Kalau disuruh mengikutin Isa itu kayak mana sih cara kau mengikuti? Misalkan gini, loading, ikutin aku ya, aku bilang gitu. Oke Bang Noel, kau bilang ikutin. 1, 2, datang kau bilang gini kau. Ah, nggak mau aku, udah, aku nengok kau aja. Kau pengertian ngikutin aja kau nggak tahu, Dol. Kalau dikatakan ikuti, Dol, apa yang dilakukannya, Dol, kau lakukan. Ya, jangan pada saat disuruh ikutin kau nengok-nengok gini kau. Ikutin dulu loading, gue bilang. Kau ikutin, kau lihat gini. Apa nggak kena tempeleng kau? Disuruh kau ngikutin aku, kau cuman kau lihat gini. Kalau disuruh kau ikuti, semua yang ku sampaikan, semua yang ku lakukan, kau ikutin. Salah satunya yang kulakukan adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup loading. Tidak ada satu manusia pun yang datang ke surga sekalipun Madun, ding. Sekalipun Bang Madun nggak bisa masuk ke sana, ding. Kau ngerti nggak sih bahasa tidak seorang pun. Nah, itu dikatakan perintah Isa, ikutilah dia. Apa dikatakan Isa? Akulah jalan keselamatan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah, jangan menghalu ya, Dingah. Jangan nanti gue suruh kok ikuti aku, Dingah, aku bilang. Kau tidur pula kau. Ya udahlah, pokoknya udah ku tahu kau. Udah sekitar. Langsung ku ambil rotan, ku libas kau ini. Kau bilang. Udah. Suruh kau ikuti aku, kau cuman tiduran, cuman kau lihat aku. Oh iya, udah tahu, aku udah kenal kau bilang. Bukan itu, ikutin itu perintah semuanya, kau ikutin apa yang ku bilang, kau ikutin.
Kalau enggak nanti ku PHK kau, Ding. Nah, oke ya. Nah, jelas ya, di dalam banyak sebenarnya kawan-kawan. Orang ini disuruh Allahnya mengikuti dia, mengikuti Isa, mengikuti Rasul. Taatlah kepada ini ya. Dia dalam An-Nisa 175 udah jelas dikatakan, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Di An-Nisa 157 Isa itu Rasulnya. Lihat 157 An-Nisa. Aduh, dul. Masalahnya sekarang si loading ini disuruh mengikuti, dia cuma nengok-nengok gini. Yang penting aku beriman aja, aku nengok-nengok kau aja gini. Itu gak sampai kalian ke situ akal kalian. Udah kenapa? Main seret. Oke teman-teman ya, kita luruskan dulu subat-subat tadi. Inilah orang-orang kalau hari Minggu sekolah kan, ini jadi begini mereka. Nanti baru kita bantai tadi, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Api. Roh Api sekarang ganti Roh Api ya, bukan Roh Kudus, karena Noel mengatakan Roh Kudus adalah api. Kita ambil kata umum Roh Api. Oke baik teman-teman, Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan, inilah orang kalau tidak belajar ya. Ntar saya tampilkan datanya. Ini teman-teman. Ya. Di sini kul in kuntum tuhibunallah, di sini katakanlah Nabi Muhammad. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, suruh mengatakan kepada kita. Katakanlah Nabi Muhammad, katakan kepada kita, katakanlah Nabi Muhammad kepada loading. Jika loading mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi aku di sini Nabi Muhammad, Noel. Siapa bilang di sini? Allah. Bagaimana pemahaman kamu ini? Jika katakanlah Nabi Muhammad kepada loading, jika loading mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mencintai loading dan mengampuni dosa-dosa loading. Ini hal yang sudah paling gampang, kau tidak paham juga. Hah? Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai, mencret lagi, muntah. Ini sudah jelas teman-temannya, kita luruskan ya. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad katakan kepada kita. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jadi ini Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, jika kalian mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini huruf kecil, langsung lari dia kepada Nabi Isa. Inilah orang-orang kalau cuma biasa Tuhan kecil dan Tuhan besar itu. Oke Noel, tadi kamu mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu bilang loading harus percaya. Ya saya percaya. Saya percaya kalau ayat itu palsu. Menurut Rita Wahyu saya percaya kalau ayat itu palsu. Nah ini. Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28:19 adalah menceret. Adalah menceret. Adalah kurang kecil ya mungkin teman-temannya, kurang kecil, saya kasih besar sedikit. Adalah Paulus. Palsu, bukan Paulus, sembarang kalian di bawah juga. Palsu, kalian juga seperti Noel nih. Palsu dibaca Paulus. Palsu Noel, kamu mau suruh saya ikut yang palsu-palsu? Sudah kita palsu, Tuhan palsu, semua palsu habis. Diskusi juga mau memalsukan diri. Jangan-jangan kalian ini jenis kelamin juga palsu. Jangan-jangan KTP juga palsu. Noel, baca dengan baik. Ya Noel ya. Nah, ini saya katakan kepada kamu Noel ya. Bentar, saya buka datanya lagi. Masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Ya. Ini teman-teman. Inilah dia sudah sembarang saja dia bicara ini ya. Nih.
Demikian kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menyediakan Al-Quran cahaya dengan kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang apa ini Noel? Jalan yang lurus. Tugas kamu Noel, jangan kasih saya ayat palsu. Masa kita berdiskusi kamu kasih saya ayat palsu? Carikan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa aku memberikan keselamatan kepada kekristenan. Ya, karena Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Jadi Noel itu jangankan ampas doa, sedikit doa pun tidak ada. Paham sampai sini? Cere. Ayat palsu di bawah. Ini loading di bawah ayat palsu. Oke, udah. Jadi kawan-kawan, teman-teman tolong dibantu untuk tap, bantu teman-teman tap absen love orange dan di follow ya teman-teman ya. Bantu tap absen love orange dan di follow akun kita ini kalau teman-teman nanti ingin mengikuti siaran kita ini agar teman-teman dapat notifikasi. Oke, baik. Inilah yang menjadi sering yang saya bawa topik pembahasan di dalam debat lintas iman. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali buka karung tutup karung. Yang dibaca si Doding tadi, katakanlah buka karung tutup karung, itu nggak ada di dalam ayat Al-Quran, Nyandol. Buka karung tutup karung itu nggak ada di dalam ayat Al-Quran. Kok nggak kau bilang aja dalam kurung Noelullah kau buat. Ini buktinya, nggak ada buka kurung tutup kurung dalam ayat Al-Quran. Itu ditambah-tambahi. Siapa yang buat itu? Alim ulama. Supaya mengabur-ngaburkan kata aku di situ yang huruf kecil itu bukan Isa. Ngerti, paham nggak? Itu mengabur-ngaburkan supaya ikutilah aku katanya tadi yang di dalam Ali Imran 31 itu bukan mau dikabur-kaburkan, bukan Isa. Dibuatlah, oh itu Muhammad ya loadingnya katanya. Buka karung tutup karung itu nggak ada kawan di dalam Al-Quran ini ya. Kemenak ini nggak tahu kita Al-Quran yang mana yang buka si loading ini ya, aneh. Perhatikan kawan-kawan, ini dua Al-Quran kutunjukkan sama kalian. Itu nggak ada di situ buka karung tutup karung nih. Ikutilah, katakanlah nih. Ini Kementerian Agama, deng. Ada sini Muhammad, deng. Nggak ada, deng ya. Ini Al-Quran tafsir web juga nih. Ada sini. Katakanlah dalam kurung. Kok nggak kau bilang aja dalam kurung itu Noelullah. Janganlah kayak gitu ya. Kalau kau nggak mengakui Nisa, jangan ngaku-ngaku pula kau. Ya, mau kau buat-buat pula di situ Muhammad. Janganlah kayak gitu ya. Kita baca ayat sebelumnya supaya pintar ya, Dek. Baca ayat sebelumnya itu berkaitan dengan siapa? Orang-orang di Alkitab. Ya siapa lagi itu? Isa. Itu orangnya, jangan tambah-tambahin, Dol. Nah, jadi udah dikatakan di dalam Islam sudah mengakui bahwa Isa ini akan menghakimi manusia di akhir zaman. Isa ini adalah nabi orang Yahudi. Kenapa bisa-bisanya ke Arab? Kenapa bisa-bisanya Isa ini menjadi hakim atas manusia? Kemana Allah? Oh, loading, coba lu lihat sini loading. Kenapa nggak Allahmu yang menghakimi manusia, ding? Kenapa mesti Isa? Kenapa? Kok setara pekerjaan Allahmu dilakukan Isa? Siapakah Isa? Itu harus kau pertanyakan. Makanya Isa dalam Al-Quran itu adalah terkemuka di akhirat. Kalau dikatakan terkemuka di akhirat, di akhirat itu ada siapa? Ada Allah, ada Jibril, ada Israel, ada Mikail. Ya, Allah di akhirat kan. Pemimpin upacara siapa di akhirat? Kepada pemimpin upacara Isa putra Maryam di akhirat hormat. Gerak.
Allahmu sendiri harus hormat kepada Isa. Nah, jangan ditiadakan, terkemuka di akhirat, terkemuka di dunia. Jangan pura-pura lupa Bang Loding ya. Nah, tentang keselamatan tadi yang aku sampaikan sudah dipastikan ya. Allah mengatakan bahwa ikutilah Isa, taatlah kepada Isa. Jangan nanti ketika kau disuruh ikutin Isa gini, Loding, ku bilang, ikuti aku ya Loding, ya ikuti pun kau Noel, kau bilang gitu. Olahraga kita, angkat tanganmu, sok, ku bilang gitu kan. Datang kau bilang gini kau, enggak, aku enggak mau lah, kau bilang. Loding, ikuti aku Lin, ikuti aku Ding, enggak mau aku. Ikuti aku Loding, ikuti 1, 2, 3, datang kau, enggak mau aku, kau gini aja. Udah ditamparkan, ditunjangkan kau bub kau kata si Isa kau. Sana kata Allah kau. Kalau dikatakan ikuti apa yang diperintahkannya ikutin. Belok kanan katanya, belok ke kanan. Belok kiri, belok ke kiri. Lakukan ini, lakukan itu. Jangan kau gini Leng, gini. Apa nggak kena tendang kan kau sama nanti Allah. Nah, makanya gue bilang ayat keselamatan itu perhatikan benar-benar ya, hanya di dalam Yesus Kristus dan Isa putra Maryam. Selesai. Banyak dalilnya. Nih, lihat. Ini orang ini kan cuma cari koin. Entah ditanya apa, jawab apa. Kenapa kamu di situ? Kamu buka tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Jangan kamu berpikir itu di kamu ini ada tutup kandang buka kandang tutup kandang buka kandang. Ada juga buka kandang tutup kandang. Ya, kalau mau menghujat Al-Quran lihat dulu Bibel kau ini ada buka kandang, ini ada tutup kandang buka kandang. Ya, ada juga di sini nih. Waktu saya, waktu saya panas Roh Kudus panas mulai Roh Kudus dia, mulai Roh Kudus main panas dia panas. Roh api sudah mulai bergerak saudara-saudara. Ya, yang kita lawan ini saudara-saudara, dia hanya mencari ini apa ini Noel? Ini apa teman-temannya? Ini apa? Ini buka kandang dan ini tutup kandang atau buka celana tutup celana ini teman-teman? Saya bingung ini bagaimana ini coba. Noel, sudah saya bilang Noel, ya. Keselamatan di dalam Islam itu kami sudah dijamin. Innal jannah muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas, Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan juga, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila mawayaba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Orang-orang yang tidak mentaati Allah dan mentaatiku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yesus adalah juru selamat, betul. Kisah para Rasul 13:23. Bagi Bani Israel. Kamu Bani Israel atau bukan? Karena di Wahyu 9, di Wahyu 3 nomor 9 dikatakan apa? Nih saya tampilkan data nih. Dikatakan apa? Kau baca sendirilah. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi kalian ini tukang tipu, mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi, makanya dikatakan jemaat iblis. Makanya kamu bilang Roh Kudus tadi api, panas. Sudah saya bilang, kamu kumpulkan pendeta satu dunia ini ya, sampai di alam lain itu yang sudah mati pendeta kamu bangkitkan. Carikan satu data sama saya, Yesus memberikan keselamatan kepada kekristenan. Karena kekristenan ini tidak ada jalur. Kalau Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur.
Makanya kalian itu kitabnya orang Yahudi kalian ambil, Tuhannya orang Islam kalian ambil. Agama itu harus ada punya silsilah. Islam itu kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Kalau Yahudi laki-laki ben, perempuan bet. Kalian tidak ada bin atau ben. Kalau mau ada pakai dua, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Makanya dari tahu kau itu beleng-beleng saja dari tadi itu kau sampaikan entah apa. Kita tema ini keselamatan. Bukan kau seperti hormat, gerak, tegap, kau mau upacara. Keselamatan. Yang kita tanyakan ini keselamatan. Keselamatan di mana jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen? Bukan ke Yahudi. Aku diutus hanya untuk orang Yahudi, di luar orang Yahudi. Kau. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berarti Kristen di Indonesia jangankan sedikit doa, ampas doa tidak dapat. Tugas kamu dari sekarang, kamu carikan satu ayat yang Yesus memberikan keselamatan untuk Kristen, bukan Yahudi. Kristen. Untuk Kristen ya. Yesus memberikan keselamatan untuk Kristen, bukan untuk Yahudi. Jangan kasih saya ayat palsu pula. Kalau kamu kasih saya ayat palsu, saya percaya itu ayat palsu. Berarti kalian cuma dapat keselamatan palsu. Makanya kitab kalian pun kitab palsu. Tuhan kalian pun Tuhan palsu. Jadi kehidupan kalian ini, jangan-jangan kalian ini juga jenis kelamin palsu. Carikan saya ayat sekarang, silakan. Oke, kita running ulang ya. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman yang di ruangan ini bantu tap love orange dan follow ya. Teman-teman bantu tap love orange dan follow. Oke, baik, kita mulai saja. Di dalam ini tentang keselamatan, ini nggak apa-apa, kita bahas dari belakang dulu ya. Baca nanti loading biar pinter kau ya Dek. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ingat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Oke, banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Seperti di dalam sebentar ya. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke, lain lagi, tambah lagi. Nah, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Tambah lagi. Nah, banyak ada ayat yang lain Noel, ada banyak ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Jadi bukan karena sholat dul masuk surga dul. Nah, jangan ada orang yang memenggahkan diri. Oke, itu nih sekalian bahas sekarang tentang yang dibilang si loading kitab Alkitab. Ding, nanti gini caranya. Coba kau cari tahu dulu. Ada nggak manuskrip Al-Quran lengkap? Ada nggak ya? Manuskrip Al-Quran itu dul udah dibakar Utsman bin Affan dul. Nanti gini, nanti ku kasihkan sama kau buku dari Utsman bin Affan ya. Nanti minta emailmu biar ku kasih tahu samamu. Al-Quran asli udah nggak ada bro, dibakar Bang Utsman. Manuskrip asli Al-Quran tidak ada lagi, itu dibakar Utsman. Makanya sampai detik ini nggak ada ayat, nggak ada manuskrip kalian, nggak ada sih. Coba tunjukkan nanti kepada saya kalau memang ada manuskrip Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Udah terjun dari mana kok? Dari Menara Eiffel gitu.
Kalau manuskrip Alkitab banyak di scriptura.or.id, di septuaginta.go.id lengkap dol. Lah kalau Al-Quran mana manuskripnya, siapa yang buat dol? Fotokopi gitu. Coba cari dulu websitenya. Itu jangan nggak kamu jawab ya. Kalau nggak kau jawab, anggap kau kalah telak di sini. Jawab, manuskrip asli Al-Quran di mana websitenya? Karena setelah saya teliti, manuskrip asli Al-Quran cuma 2 lembar. Itu pun di Birmingham hanya 2 lembar doang. Surah Al-Baqarah ayat 35 dan Maryam 33. Sampai tahu aku ayatnya biar kau tahu. Yang lain nggak ada. Kemana yang lain? Berarti yang kau baca sekarang karangan siapa dong? Berarti yang kalian baca sekarang ini siapa yang buat ini sekarang? Tanya lu sama kalian. Siapa yang buat Al-Quran kalian ini? Aslinya pun tak tahu di mana, rimbanya pun nggak tahu. Kalau memang yang kau baca ini kitab suci, tahu kau aslinya di mana? Loading. Kalau kami jelas di scriptura.go.id ada, di septuaginta.go.id ada, bahasa Ibrani di situ ada. Yang kau bilang itu kok bahasa Yunani, bahasa Ibrani di situ ada gundul. Daripada kau di mana manuskrip aku kalian cuma 2 lembar doang. Nah, tuh yang selanjutnya gini ya, kawan-kawan, kalian sadar nggak? Ini saya beri ini, coba tengok dulu ini bang. Loading lihat dulu nih, History of Arab ini, history. Baca dulu ini bagaimana di ayat-ayat Al-Quran banyak sekali tentang nabi-nabi Kristen, tentang nabi-nabi Taurat. Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Itu adalah cerita yang disebarkan oleh orang Kristen yang masuk ke Arab. Nih baca ini. Itu bukan murni Muhammad yang ngomong. Orang Kristen masuk ke Arab diceritakan bergaul dengan orang Quraisy. Muhammad kan orang Quraisy kan? Nah, dia itu menyadur ayat-ayat Alkitab, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nih baca ini. Kalau nggak percaya kalian ini tebal ini, baca. Benar nggak yang gue bilang ini? Yang mencontek itu kalian, bukan kami dul. Bahkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat doanya orang Yahudi dul. Kenapa kau contek dul? Tidak bagus kau ngikutin apa yang dibilang Isa aja. Jangan disuruhnya kau gini kau gini, jangan kau gini, kau tidur kau gini. Nah, oke? Ketawa dia. Lanjut. Thank you teman-teman ya, tolong dibantu tap follow ya, love orange ya teman-teman ya. Ini Kak Putih, silakan. Oke, jadi tidak apa-apa teman-teman ya. Kalian lihat sendirilah dari pihak Kristen maupun pihak Islam ya, caranya apa coba? Caranya berdiskusi begini, lari-lari dia seperti namanya juga orang kalau tenggelam itu, dia bawa emas 1 kilo. Dia rela melepaskan emas 1 kilo itu dan dia rela meraul gelong yang kosong itu untuk menjadi penyelamatan. Jadi dia itu sudah kemana-mana, sudah blunder dia dari tadi kok. Apalagi dia masuk di Yohanes 3:16, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu membawa ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bro, sudah saya bilang tadi sama kamu, tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Di sini percaya dia sebagai apa? Percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Karena Yesus ketika dipanggil guru, apa kata Yesus? Ya, Nabi, it's okay. Mesias, no problem. Kristus, tidak masalah. Tuhan, enyahlah kau dari hadapanku. Jadi percaya sebagai apa? Berapa banyak ayat yang mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Kamu ini Bani Israel dari mana? Sehingga kamu lari ke manuskrip lah. Kamu mau cari penolong di mana? Hah? Kalau kamu membaca tentang Utsman bin Affan membakar itu Al-Quran, baca ya dengan baik. Saya kasih kisi-kisi sama kamu kisah itu ya, biar kamu cari dia punya literasi lebih baik dan kamu baca. Ya, karena Al-Quran itu ketika kamu mencari kesalahan, maka kamu akan disesatkan di situ. Ketika kamu membuka Al-Quran dan kamu mencari kebenaran,
maka kamu akan mendapatkan hidayah di situ. Itulah kelebihannya Al-Quran itu. Ya, kamu mengutip ayat Al-Fatihah, innalillahi, bawa ayat itu sebagaimana ayatnya orang Yahudi terdahulu. Kamu pertanggungjawabkan kamu punya omongannya. Kalau tidak, berarti kamu orang Kristen yang paling berdusta sekarang ini. Kamu carikan di mana literasi yang kamu mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah doanya orang Yahudi. Saya minta sama kamu itu, kamu pertanggungjawabkan itu ya, dunia dan akhirat. Ya, kamu pertanggungjawabkan itu. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Enak didengar. Coba kalau ini, marilah kita memuaskan birahi au-au hingga di pagi hari au-au, karena suamiku tidak di rumah au-au, dia sedang live au-au, dia sedang kabur au-au. Al-Quran dibilang umul Quran, kau bilang itu, kau carikan itu. Kalau kau dapat itu Al-Quran itu bahwa doa-doa orang Yahudi terdahulu, saya bongkar rumah saya sekarang. Saya bongkar rumah saya sekarang. Nanti lanjut. Bagaimana kau ini? Nanti kau ambil buku lah, buku. Kau ini kan satu komplotan dengan sair berdarah, titan berdarah, biji berdarah. Semua kalian darah-darah habis. Tidak ada Noel. Tetap fokus ke tema keselamatan. Ya, nah. Konsep keselamatan di dalam kekristenan, percaya kepada Yesus, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bagaimana kamu masih ambigu percaya kepada Yesus, kamu mengklaim bahwa kamu akan selamat? Bagaimana bisa begitu Noel? Nah, kamu catat baik-baik, Yohanes 14 nomor 1. Kata Yesus, di situ perikopnya rumah Bapa, kerajaan sorga sudah jelas. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Pertanyaan saya, percaya kepada Allah sebagai apa, percaya kepada Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Catat itu. Ya, catat itu. Percaya kepada Allah sebagai apa, percaya kepada Yesus sebagai apa? Kamu kasih surat Paulus, Yesus sudah mengatakan, maka banyak penyesat yang keluar yang memakai namaku. Mereka menarungi lautan, melewati lautan dan menyesatkan orang. Di Kisah Para Rasul, Paulus menyeberangi lautan. Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Sadar nak, sadar. Jadikan itu dua ya. Pertanyaan saya dua tadi ya. Di mana literasi yang kamu dapatkan bahwa Al-Fatihah itu adalah doanya orang Yahudi, dipakai orang Yahudi. Yang kedua, percaya Yesus sebagai apa? Silakan. Baik, ini saya perdengarkan dengan loading bahwa Islam mencontek, menyadur doa Al-Fatihahnya orang Yahudi. Dengar baik-baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waddallin. Amin. Udah? Jelas ya? Jelas. Bahkan Muhammad ketika mengaku-ngaku ketemu dengan Jibril, yang dijumpai pertama kali siapa? Kau kenal sama Waraka bin Nawfal enggak? Waraka bin Nawfal itu orang Nasrani enggak? Loading? Hah? Orang Nasrani. Dia menjumpai Waraka bin Nawfal yang sedang membaca kitab Injil, membaca Taurat. Jadi jangan bilang bahwa Muhammad itu tidak pernah mengambil ayat-ayat Alkitab. Sesuai dengan yang sesuai dengan history of Arab, memang Muhammad itu di dalam pergaulan orang-orang Kristen dan Yahudi. Makanya ketika dia menurunkan ayat,
Yang katanya ayat dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan sebenarnya, dari Waraka bin Naufal. Apa buktinya? Waraka bin Naufal ketika meninggal putus ayat. Coba teliti. Berdasarkan sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ketika ayat-ayat Al-Quran turun dan Waraka bin Naufal meninggal, putus rantai ayat. Shit. Kenapa bisa putus? Karena yang buat itu bukan Waraka ya. Kenapa kaitan setelah putusnya, meninggalnya Waraka bin Naufal, putus ayat-ayat Al-Quran, putus wahyu? Kenapa? Karena memang ayat itu diambil dari Bang Waraka dulu. Waraka, apa yang mau ku buat ayat ini? Oh iya udah buat aja gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bentar, ku panggil dulu si Zaid bin Sabit ya, bentar ya. Makanya doa-doa orang Kristen banyak diambil sama Islam. Nama-nama nabi-nabi orang Yahudi pun diambil juga sama Islam, tapi diplesetkan dul. Abraham jadi Ibrahim, tapi ada yang lupa. Jadi ketahuan maling, tahu nggak kan? Musa tetap Musa dul. Isa dirubah sikit, diplesetkan sikit. Ibrahim juga. Yang buat lupa Musa, kok nggak dibuat Musa jadi Sungai Musi. Kalau nggak dibuat jadi Musi, biar jadi apa? Makanya ada peribahasa gini, sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya kau mencontek dan menyadur, ketahuan juga ndul. Itu dibikin Tuhan dia, biar ketahuan Muhammad mengambil menyadur itu semua. Biar ketahuan dibuatnya. Musa tetap Musa. Coba lihat semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu diplesetkan semua itu. Abraham jadi Ibrahim, ya kan? Yesus jadi Isa, coba. Maryam jadi Maria, jadi Maryam, diplesetkan orang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebohongan tidak akan pernah rapi tersembunyi, biar kau tahu. Ketahuan Musa, tahu apa enggak Musa? Musa yang Musa, ketahuan deh maling. Noding, bilangkan dulu sama Waraka bin Naufal ya, karena dia yang buat Al-Quranmu ya. Bilang gini, kenapa nggak kau buat Musa jadi Sungai Musi? Bilang ya dek. Biar tinggal kami bilang gini, itu bukan nama-nama orang Yahudi itu. Biar nggak kami bilang gitu, jadi ketahuan kami sama si Noel, bilang ya. Ini caranya berpikirmu. Udah, nanti baca di dalam Al-Quran yang dibuat Utsman bin Affan sekarang di mana? Coba jawab dulu. Kau mau tanya sama aku, udah aku jawab. Doanya mana udah. Coba ku tanya dulu Bang Loading ya. Di mana orang Islam bisa mengakses manuskrip? Kalau aku bisa kutunjukkan samamu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani semua ada. Islam bisa di mana mengambil manuskrip asli? Belajar dulu Bang. Ya, belajar. Ada. Bahkan di dalam Al-Quran tertulis, di dalam hadis tertulis, wahyu yang diterima oleh Muhammad hanyalah mimpi yang nyata. Itu kan perjalanan di Suratul Muta, mimpi kan, mimpi. Wahyu awal-awal mimpi semua. Ketemu sama apalah segala macam kau. Mana jawabanmu? Apa yang kutanyakan tadi, apa yang kau jawab? Sabar, saya tanya apa? Sabar. Apa yang kutanyakan tadi, apa yang kamu jawab? Ya, yang saya tanyakan udah kau jawab. Sabar. Yang kutanyakan tadi apa? Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Silakan jawab dulu. Iya. Coba. Percaya kepada Allah. Sabar. Tadi kamu mengambil orang Yahudi. Di Yahudi ada orang Islam atau tidak? Al-Fatihah itu ketika orang sholat itu seluruh pakai. Jangan saya baca Al-Fatihah. Dengar dulu. Saya baca. Sabar dulu. Saya baca Al-Fatihah di sini. Dengar dulu. Saya baca Al-Fatihah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di Pakistan, Bangladesh sampai Yahudi, Vatikan tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beda sama Bible. Di sini kita baca. Jadi, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau di sana beda. NRK hologos kai hologos prokonton teos tronton kontrol teos beda. Itu baru beda seperti itu. Oke, sekarang kamu sudah tampilkan video.
Kutanya sama kamu, kamu jawab dulu. Silakan kamu jawab. Percaya kepada Yesus Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Karena Imam Syafi'i mengatakan lebih baik aku melawan 10 orang yang berilmu daripada 1 orang yang botol. Silakan. Saya tunggu baru kita lanjut. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai apa? Dijawab itu. Silakan. Yesus, sekarang gini, kau harus paham dulu arti kata Tuhan. Kalau nggak paham kau bukan Tuhan yang kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Cepat. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Oke, kita langsung tiktokan ya. Kita tiktokan silakan. Ku minta sama kau. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai apa? Sudah 13-0 loh. Jangan kau bikin malu Kristen loh. Siapa Tuhan yang ditanya tadi? Pertanyaanku udah kamu jawab nggak? Coba. Pertanyaanku percaya mana kepada Yesus sebagai apa? Dulu. Ada nggak manuskrip Al-Quran di dalam Kenapa kau ke manuskrip? Emang kita diskusi tentang keselamatan kok? Lah. Ya Allah ya Rabbi, ndak ada ilmu orang ini. Oke, gini ya. Oke, aku jawab. Kamu bisa sabar, saya tanya sama kamu terakhir. Kamu bisa jawab, sabar. Kamu bisa jawab atau tidak? Kutanya sama kamu bisa jawab atau tidak? Saya berjawab. Bisa jawab atau tidak? Dengar. Iya, dengar. Jawab. Tapi nanti setelah jawab, kau jawab juga di mana manuskrip Al-Quran ya. Oke. Jawab, percaya Yesus sebagai apa? Silakan. Allah kita itu adalah Allah Tritunggal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum Yesus mana dalilnya? Kasih. Loh, tadi kan udah aku kasih kau mau baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat palsu kau kasih sama saya, ayat palsu. Loh, banyak. Kau kasih ayat palsu sama saya. Ini kau masih mau diskusi nggak? Kalau enggak ya udah bubar aja kita. Kamu kasih saya ayat palsu, saya berdiskusi dengan kamu kasih saya ayat palsu. Loading. Sekarang ini betulnya minta ampun ini orang loh. Sekarang Al-Quran itu palsu apa enggak? Gimana aslinya? Saya tanya terakhir, bisa jawab atau tidak? Itu saja. Sebentar. Enggak gini. Satu, bisa jawab atau tidak? Palsu, berarti Al-Quran mau palsu semua kalau nggak ada kau tunjukkan aslinya. Gimana? Tunjukkan aslinya di mana? Bagaimana gitu kamu ini? Kami semua ayat palsu ada. Al-Quran kau palsu semua. Makanya udah gini. Turunlah kau. Ternyata botol teman-teman. Saya pikir itulah kelas-kelas oten teman-teman ya. Jadi teman-teman, beliau mengatakan bahwa Utsman bin Affan membakar apa? Musa. Tidak, itu poya dia framing teman-teman. Pada zaman dulu belum ada untuk alat tulis. Jadi ketika wahyu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah membaca. Para sahabat mereka tulis, ada tulis di pelepah korma, ada tulis di tulang belulang, mereka tulis semuanya. Ketika Rasulullah tidak ada, maka dikumpulkanlah semua Utsman, karena ada catatan-catatan yang tertulis di bawah Al-Quran, takutnya tercampur dengan itu. Maka mereka mengonfirmasikan kepada istri Rasulullah Muhammad SAW, melihat yang asli yang dari Rasulullah itu bagaimana, yang sudah Rasulullah itu cek. Makanya itulah mereka ambil. Selain itu yang lain dibakar oleh Utsman bin Affan. Itu kisahnya selebihnya, cuma dia mau mempelesetkan. Itulah mereka teman-teman. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan mereka akan menghalalkan segala cara untuk mengajak kita mengikuti agama mereka. Padahal salah Tuhan, salah sembah. Dikasih pula saya ayat palsu.